Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di sini. Dan di tanganku ini ada sebuah handphone Redmi 8A Pro yang mana permasalahannya di sini sinyal hilang atau sinyalnya itu tanda silang kecil, teman-temannya bisa lihat bagian atas. Handphone ini sudah saya masukkan kartu SIM namun ada tulisan tidak ada layanan. Oke, jadi saya cek dulu untuk kartu SIM-nya, dan kartu SIM di sini saya masukkan di SIM satunya XL dan SIM 2 adalah Telkomsel. Tapi jaringan masih tetap hilang. Dan saya cek juga di bagian email aman, untuk emailnya aman. Dan saya masuk pengaturan, lalu saya cek di bagian versi pita basis juga aman, teman-teman ya. Biasanya untuk email atau versi pita basis juga ngaruh ke sinyal. Namun di sini semuanya aman aja, nggak ada yang hilang. Jadi emang kebanyakan di handphone Redmi atau Xiaomi yang lainnya permasalahan sinyal hilang seperti ini secara tiba-tiba. Kata yang punya itu sebelumnya aja normal, namun ya hilang secara tiba-tiba, teman-teman. Berdasarkan dari eh, analisa saya, berdasarkan dari gejala yang sudah dilihat ya, eh, ini permasalahannya ada di IC WTR. Nah, jadi kita otomatis langsung menggantikan IC WTR-nya, teman-teman. IC WTR itu atau IC sinyal ya. Dan ini saya copot dulu. Jadi emang seperti itu, teman-teman. Jadi untuk Xiaomi itu kebanyakan sinyal hilang secara tiba-tiba. Nah, jadi itu fix adalah yang diganti IC WTR-nya. Jadi saya berani menyebutkan hal itu karena saya sudah beberapa kali menangani masalah seperti ini dan sudah tahu itu gejalanya bahwa rusak di IC WTR, teman-teman. Dilihat berdasarkan dari tanda-tanda tadi ya. Oke. Dan ini sudah saya bongkar mesin handphonenya. Dan jangan lupa ya, teman-teman, untuk kamera-kameranya ini kita lepaskan dulu nanti supaya dia tidak terkena panas ya, panas blower, takutnya kameranya rusak lagi. Oke, ini aku lepaskan dulu. Dan untuk mengetahui letak dari IC WTR itu cukup gampang ya, teman-teman ya. Hampir semua handphone itu sama. Untuk mengetahui tata letaknya, teman-teman cukup lihat di konektor SIM-nya. Nah, biasanya di belakang konektor SIM ini adalah IC WTR-nya. Berarti di sini, teman-teman ya, di kaleng ini. Dan kaleng ini tuh kayaknya ini eh, harus kita panaskan dulu baru kita bisa membukanya. Jadi aku beri penjepit dulu seperti ini supaya pada saat pelepasan kalengnya itu atau mesinnya itu tidak uh, goyang ya. Nah, jadi aku beri jepitan seperti ini. Dan pada saat pengangkatan untuk kaleng ini teman-teman juga harus berhati-hati ya. Takutnya nanti ada kapasitor atau resistor dan komponen-komponen lainnya yang ikut juga gerak ya. Aku beri sedikit fluk di sini dan aku tembak menggunakan blower. Biasanya anginnya itu 2 atau 1,5 aja, sesuaikan blower teman-teman. Dan panasnya itu 300 sampai 350 ya panasnya. Dan tembak seperti ini di bagian kalengnya. Untuk mencongkel juga aku menggunakan pisau cutter seperti ini, teman-teman ya. Nah, jadi lebih mudah. Jadi tetap berhati-hati, teman-teman ya. Selalu jaga kehati-hatian kita. Oke. Dan ini sudah saya lepas untuk kalengnya seperti itu ya. Jadi pelepasannya menggunakan blower, harus dipanaskan, teman-teman. Oke, dan ini aku dinginkan dulu untuk mesinnya. Dan ini adalah IC WTR-nya yang bentuk kotak kecil ini. Nah, ini bisa dilihat ya, inilah IC WTR-nya atau IC sinyal. Oke, dan setelah mesinnya mulai dingin, jadi aku mengecek untuk IC WTR-nya, jadi dia memakai seri apa gitu ya. Karena di handphone Xiaomi itu ya macam-macam ya, tapi kebanyakannya dia menggunakan IC WTR 2965.
Dan di sini aku lihat dulu pakai teropong mini, asik. Dan ternyata memang benar di sini dia menggunakan IC WTR 2965. Dan ini aku ada stoknya sisa satu yang baru. Oh ini bukan ya, ini bungkus sisa tadi. Dan ini adalah IC WTR-nya teman-teman. Sisa aku stok satu aja. Nah ini WTR 2965. Jadi emang kebanyakan di handphone Xiaomi itu menggunakan seri-seri ini ya. Termasuk juga handphone Vivo atau Oppo ya. Itu juga memakai seri-seri ini teman-teman ya. Dan ini aku buka dulu dari bungkusnya. Untuk harga ya teman-teman bisa cek aja di toko-toko online ya. Biasanya tuh murah aja untuk ICWTR ini, tidak mahal. Dan sebelum melakukan pencopotan pada IC yang lama, jadi aku berikan fluk dulu. Dan jangan lupa kita tutup menggunakan kaleng tadi ya di bagian soket kameranya. Takutnya dia terkena panas blower teman-teman. Oke, jadi ini aku beri fluk dulu untuk melakukan pencopotan. Setelah kita beri fluk, lalu kita tembak menggunakan blower. Dan untuk pemasangan ini aku biasanya itu tidak menggunakan angin. Anginnya itu cuma 0 aja dan panasnya di 300 atau 350 ya teman-teman ya. Karena kalau kita memasang IC menggunakan angin, takutnya nanti dia tertiup ya. Oke teman-teman ya, bisa dilihat ini sudah saya copot. Dan setelah dicopot tadi, kita rapikan ya teman-teman kaki-kakinya menggunakan solder seperti ini. Kaki-kaki dari IC WTR tadi yang kita copot, karena kalau sudah dicopot itu biasanya kakinya tidak rata, jadi kita ratakan dengan solder seperti ini. Dan kalau sudah rata ya lanjut kita ke pemasangan IC, namun kita bersihkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Dan ini saya buka dulu dari bungkusnya dan lanjut kita melakukan pemasangan teman-teman ya. Oke. Untuk pemasangan ini teman-teman jangan sampai terbalik ya, ataupun salah. Nanti kalau terbalik dia tetap nggak bisa ya, untuk sinyalnya nggak bisa muncul, atau nanti handphone bisa terjadi boot loop karena bisa terbalik ya. Nah ini aku paskan dulu untuk kakinya. Posisinya itu harus pas teman-teman ya. Ingat jangan sampai terbalik. Dan kalau sudah misalkan posisinya ini udah pas, udah dikira-kira udah benar, rapi, rata ya, kiri kanan samping, itu kita lanjut aja ke pemasangan ya. Jadi kita tembak blower seperti ini sama ya. Jangan menggunakan angin ya teman-teman ya. Cukup gunakan panasnya aja 300 sampai 350. Ya tergantung blower teman-teman yang dipakai. Jadi seperti ini. Nah, kita sambil tembak blower sambil kita goyang-goyangkan di IC-nya sambil kita tekan-tekan. Nah, jadi jangan lupa untuk diberi fluk teman-teman ya, karena fungsi fluk itu ya membantu ya proses pemasangan lah gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya kira-kira. Kalau misalkan udah rasa-rasa udah cukup nempel, jadi kita diamkan dulu, kita dinginkan dulu mesinnya, dan kita bersihkan menggunakan cairan thinner seperti ini teman-teman ya. Jadi agar mesin itu tetap bersih kayak gitu. Jadi tidak ada bekas-bekas fluk ya, atau bekas-bekas timah ya. Nah ini sudah saya pasang yang baru ya, dan ini adalah IC yang lama teman-teman ya. Kalau sudah terpasang seperti ini, kita lanjut untuk melakukan pemasangan kembali kepada handphonenya ini. Kita pasangkan semua untuk soket kameranya, jangan lupa ya. Dan kita posisikan kembali, kita pasang kabel antenanya, jangan lupa juga. Nanti kalau nggak dipasang, sinyal akan mengalami turun naik teman-teman. Oke, dan mudah-mudahan setelah diganti IC WTR-nya ini handphonenya langsung menimbulkan sinyal kembali seperti biasa. Dan ini aku pasangkan kartu dan kita nyalakan handphonenya. Kita tunggu sejenak sambil menunggu proses bootingnya teman-teman ya.
Oke, jadi eh, itu adalah sekilas ya, atau langkah-langkah pengecekan dari handphone Xiaomi yang sinyalnya hilang, seperti itu. Oke teman-teman, dan alhamdulillah bisa dilihat ya di bagian atas sudah muncul notifikasi atau tulisan Telkomsel ya. Artinya handphone ini sudah bisa, dan sinyal juga langsung menunjukkan 4G teman-teman ya. Sinyalnya itu full semua ya. 4G nya sudah muncul, dan kartu sudah terbaca XL dan Telkomsel. Oke, kalau sudah seperti ini kita lanjut untuk melakukan percobaan teman-teman terhadap internetnya. Kita buka YouTube. Aku mau ngetes dulu internetnya apakah langsung on gitu atau belum bisa. Dan ternyata di sini alhamdulillah internetnya juga lancar ya teman-teman ya. Dicoba aku pakai YouTube, alhamdulillah sudah bisa. Oke teman-teman, jadi begitu ya untuk tutorial pemasangan IC atau pergantiannya di handphone Redmi 8A Pro ini. Untuk teman-teman yang sudah nonton, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Dukung terus channel ini dan agar bisa terus berkembang. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.